Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Najwa. Pernah nggak sih terpikir, bagaimana ya Islam memandang asuransi? Di era modern ini, asuransi sudah menjadi kebutuhan penting. Tapi banyak yang masih ragu karena sistem konvensionalnya. Tenang, Islam punya solusinya, yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah hadir sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam loh. Bebas riba, garar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian, sehingga ada yang dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Penasaran bagaimana prosesnya? Yuk kita bahas bersama. Sahabat Najwa, inti dari asuransi syariah adalah tolong-menolong dan saling melindungi. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk saling membantu, terutama mereka yang sedang kesulitan. Nah, asuransi syariah menerapkan prinsip ini dengan indah. Setiap peserta asuransi syariah berperan sebagai peserta dan penolong bagi sesama. Ibarat pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Keren kan? Prinsip ini yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Di sini, kita bukan hanya membayar premi, tapi ikut berpartisipasi dalam kebaikan. Nah, sekarang kita bahas Tabarruk Fund. Apa sih itu? Simpelnya, Tabarruk Fund adalah dana kebersamaan yang dibentuk dari sebagian premi yang kita bayarkan. Dana ini dikelola secara syariah, dan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Jadi, ketika kita membayar premi, sebagian dana kita akan disalurkan ke Tabarruk Fund sebagai bentuk kontribusi tolong-menolong. Dana ini akan dikelola secara transparan dan amanah oleh perusahaan asuransi syariah. Model pertama yang akan kita bahas adalah wakalah. Salah satu pilar utama dalam asuransi syariah, yang menekankan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab. Wakalah berasal dari kata Arab, yang berarti perwakilan atau penyerahan wewenang. Dalam konteks asuransi syariah, model ini menjadi fondasi penting dalam pengelolaan dana dan risiko secara amanah. Dalam model ini, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai wakil atau agen dari para peserta. Artinya, perusahaan tidak bertindak sebagai pemilik dana, melainkan sebagai pengelola yang dipercaya untuk menjalankan amanah sesuai dengan prinsip syariah. Peserta akan mempercayakan pengelolaan dana dan risiko mereka kepada perusahaan asuransi. Dana yang dikumpulkan dari peserta akan dikelola secara profesional dan transparan, dengan tujuan utama untuk saling tolong-menolong di antara peserta jika terjadi risiko. Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi akan mendapatkan fee atau ujroh atas jasa mereka. Fee ini sudah disepakati di awal, dan menjadi kompensasi atas jasa pengelolaan dana, serta administrasi yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, Pak Budi membeli asuransi kesehatan wakalah, dengan premi Rp500.000 per bulan. Setiap bulan, Pak Budi membayar premi tersebut sebagai bentuk partisipasi dan perlindungan terhadap risiko kesehatan yang mungkin terjadi. Dari premi tersebut, Rp50.000 merupakan fee untuk perusahaan asuransi, sedangkan sisanya masuk ke Tabarruk Fund, yaitu dana gotong royong yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Proses ini dilakukan secara transparan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kelebihannya, sistemnya sederhana dan mudah dipahami, serta biaya atau fee yang dibebankan relatif transparan. Peserta dapat mengetahui dengan jelas berapa besar fee yang dibayarkan dan bagaimana dana mereka dikelola, sehingga menumbuhkan rasa percaya dan keamanan. Namun, kekurangannya adalah potensi keuntungan bagi peserta terbatas, karena tidak ada sistem bagi hasil seperti pada model lain. Peserta hanya mendapatkan manfaat perlindungan, tanpa adanya pembagian surplus underwriting. Meski begitu, wakalah tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang mengutamakan kejelasan, transparansi, dan prinsip syariah dalam pengelolaan risiko. Nah, berbeda dengan wakalah, model mudharabah ini lebih menekankan pada sistem bagi hasil. Dalam mudharabah, hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi syariah bersifat kemitraan, di mana kedua belah pihak saling berbagi risiko dan keuntungan. Konsep ini sangat menarik karena memberikan rasa keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Jadi dalam model ini, perusahaan asuransi syariah akan menginvestasikan dana dari premi peserta ke berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang terkumpul dikelola secara profesional dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan Islam. Keuntungan dari hasil investasi tersebut
akan dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta dengan skema yang telah disepakati bersama sejak awal. Biasanya, persentase pembagian keuntungan ini sudah tertulis jelas dalam kontrak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebagai contoh, Ibu Sarah mengikuti asuransi pendidikan mudharabah untuk masa depan anaknya. Setiap bulan, Ibu Sarah membayar premi yang kemudian diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Premi yang dibayarkan akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi ke instrumen yang aman dan sesuai syariah, seperti sukuk atau reksadana syariah. Proses investasi ini dilakukan secara transparan, dan peserta bisa memantau perkembangan investasinya. Jika investasinya untung, Ibu Sarah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Keuntungan ini bisa digunakan untuk kebutuhan pendidikan anaknya di masa depan, sehingga manfaatnya sangat terasa. Ada beberapa kelebihan dari model ini. Pertama, peserta tidak hanya mendapatkan perlindungan asuransi, tetapi juga berpeluang memperoleh keuntungan dari hasil investasi. Selain itu, sistem bagi hasil membuat prosesnya lebih adil dan transparan. Peserta berpotensi mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang dikelola secara profesional. Dana yang diinvestasikan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga masyarakat luas. Selain itu, terdapat unsur bagi hasil yang adil dan transparan, di mana setiap peserta bisa mengetahui secara jelas bagaimana dana mereka dikelola dan berapa keuntungan yang diperoleh. Namun, tentu saja ada kekurangannya juga. Salah satunya adalah ketidakpastian hasil investasi, karena keuntungan yang didapatkan tidak selalu sama setiap tahunnya. Keuntungan tidak dijamin, karena bergantung pada hasil investasi. Jika investasi kurang baik, maka bagi hasil yang diterima peserta juga bisa lebih kecil. Namun, dengan pengelolaan yang profesional dan prinsip kehati-hatian, risiko ini bisa diminimalkan, sehingga mudharabah tetap menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin berasuransi, sekaligus berinvestasi secara syariah. Model ketiga adalah wakalah mudharabah, yaitu gabungan dari dua model sebelumnya. Di sini, perusahaan asuransi mendapatkan fee atau imbalan jasa atas pengelolaan dana dan juga bagi hasil atau mudharabah dari keuntungan investasi. Misalnya, Pak Reza memilih asuransi jiwa wakalah mudharabah. Sebagian preminya akan digunakan untuk fee perusahaan asuransi, dan sebagian lagi diinvestasikan, lalu hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Kelebihan dari model ini adalah menggabungkan keuntungan dari model wakalah dan mudharabah, serta memberikan fleksibilitas dan pilihan yang lebih beragam bagi peserta. Namun, sistemnya memang relatif lebih kompleks dibandingkan model lainnya. Terakhir, mari kita bahas model wakalah wakaf, sebuah inovasi yang unik dan penuh makna dalam dunia asuransi syariah. Model ini tidak hanya menawarkan perlindungan finansial, tetapi juga mengalirkan kebaikan yang berkelanjutan melalui nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Wakalah wakaf menjadi jembatan antara kebutuhan proteksi dan keinginan untuk berkontribusi pada masyarakat. Dalam model ini, sebagian premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi akan dialokasikan secara khusus untuk wakaf. Artinya, setiap kali Anda membayar premi, Anda tidak hanya melindungi diri dan keluarga, tetapi juga turut serta dalam amal jariyah yang manfaatnya terus mengalir, bahkan setelah Anda tiada. Dana wakaf yang terkumpul dari para peserta kemudian dikelola secara profesional oleh lembaga wakaf yang telah ditunjuk. Lembaga ini bertanggung jawab memastikan dana tersebut digunakan secara transparan dan tepat sasaran, sehingga hasilnya benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Hasil pengelolaan dana wakaf ini akan disalurkan untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pembangunan fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, hingga bantuan kesehatan bagi yang membutuhkan. Sebagai contoh, Bu Ani memutuskan untuk mengikuti asuransi wakalah wakaf. Ia merasa tenang karena selain mendapatkan perlindungan asuransi, ia juga bisa berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Sebagian dari premi yang Bu Ani bayarkan akan disalurkan ke lembaga wakaf untuk mendukung pembangunan sekolah, masjid, rumah sakit, atau kegiatan sosial lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kelebihan dari model ini adalah peserta tidak hanya mendapatkan manfaat proteksi, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan amal jariyah. Setiap kontribusi yang diberikan akan terus mengalirkan pahala dan manfaat bagi banyak orang.
Dengan demikian, peserta memperoleh manfaat ganda, yaitu perlindungan asuransi untuk diri sendiri dan keluarga, serta keberkahan dari wakaf yang disalurkan untuk kebaikan bersama. Namun, perlu diingat bahwa potensi keuntungan finansial bagi peserta memang lebih kecil dibandingkan model asuransi konvensional, karena sebagian dana dialokasikan untuk wakaf. Meski begitu, nilai sosial dan spiritual yang didapatkan jauh lebih besar, menjadikan wakalah wakaf pilihan tepat bagi Anda yang ingin melindungi sekaligus berbagi kebaikan. Dari keempat model asuransi syariah yang telah dijelaskan, masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan. Lalu, bagaimana cara memilih yang tepat? Pertama, kenali kebutuhan dan tujuan kita mengikuti asuransi. Apakah kita memprioritaskan proteksi, potensi keuntungan, atau ingin berpartisipasi dalam kegiatan sosial? Kedua, pahami dengan baik skema dan mekanisme masing-masing model. Jangan ragu untuk bertanya kepada agen asuransi syariah untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Terakhir, pastikan perusahaan asuransi syariah yang kita pilih terpercaya dan memiliki rekam jejak yang baik. Jangan lupa untuk cek legalitas, laporan keuangan, dan testimoni dari nasabah lain. Sahabat Najwa, asuransi syariah hadir sebagai solusi yang aman, adil, dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan sistem tabarruf fund dan model-modelnya yang beragam, asuransi syariah menawarkan ketenangan jiwa dan keberkahan bagi para pesertanya. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan membantu kita dalam memahami asuransi syariah. Mari kita lindungi diri, keluarga, dan masa depan kita dengan asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.